Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Impres bertingkat Kelapa 51. Pagi ini kita kembali lagi dalam video pembelajaran tematik bagian yang kedua. Namun sebelum itu, sebagai umat beragama, kita wajib memulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan masuk dalam video pembelajaran yang kedua, masih di tema yang sama, yaitu tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu 1, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam dan buatan secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh tentang tujuan pembelajaran yang telah Bapak bacakan tadi, terlebih dahulu kita memahami tentang konsep peta. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran secara umum sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Apa saja jenis-jenis peta yang ada di kehidupan kita? Yang pertama ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan ketampakan permukaan bumi secara umum. Nah, salah satu contohnya adalah peta Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua ada peta khusus, yaitu peta tematik yang menggambarkan kenampakan atau tema tertentu. Contohnya peta curah hujan, persebaran bahan tambang, kepadatan penduduk, persebaran flora dan fauna. Nah, apa saja komponen-komponen dalam peta? Ada judul peta, ada skala peta, ada petunjuk arah atau orientasi, ada simbol peta, legenda, garis astronomis, inset, garis tepi, dan indeks. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kekayaan alam bangsa Indonesia. Yang pertama ada keragaman sumber daya alam. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang persebarannya terdapat di laut, di sungai, di hutan, di puncak gunung, dataran tinggi, dataran rendah maupun dalam perut bumi. Yang kedua ada keragaman suku. Suku bangsa Indonesia tersebar ke seluruh penjuru tanah air, bermula dari kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia yang terbagi dalam 2 gelombang, yaitu 1. Gelombang pertama. Gelombang pertama ini terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu, yang sekarang dikenal sebagai Proto-Melayu atau rumpun Polinesia, yaitu suku Batak di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Toraja di Sulawesi. Kemudian gelombang yang kedua itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, yang sekarang dikenal sebagai Deutero Melayu atau penduduk Melayu muda, yaitu suku Jawa, Makassar, Bali, Minangkabau, Bugis, dan Sunda. Yang berikut adalah keragaman budaya. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman budaya tersebut antara lain, untuk keragaman budaya ini Pak langsung mengambil contoh dari keragaman budaya yang ada di sekitaran wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke, kita masuk pada keragaman budaya yang pertama, yaitu upacara adat. Nah,
pada gambar di pojok bawah itu menunjukkan upacara adat Reba di Aimere, Kabupaten Ngada. Nah, upacara yang digelar untuk menyambut datangnya tahun baru yang ditandai dengan acara makan ubi dan tarian tradisional Besa Ui. Yang berikut adalah rumah adat. Mungkin anak-anak pernah melihat contoh rumah adat yang ada pada video. Nah, rumah adat tersebut merupakan rumah adat khas dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Rumah Musalaki. Nah, Rumah Musalaki ini biasa digunakan sebagai tempat tinggal yang diperuntukkan bagi pemimpin daerah tersebut, seperti kepala suku, lurah, atau camat. Yang berikut adalah pakaian adat. Ada yang tahu jenis pakaian adat apa yang ditampilkan di video? Ya. Pakaian adat tersebut adalah pakaian adat dari suku Helong. Nah, pakaian adat dari suku Helong ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, baju adat khusus laki-laki berupa selimut besar yang diikat pada bagian pinggang sebagai bawahan, baju kemeja, destar untuk ikat kepala, dan habas atau kalung. Nah, yang kedua khusus perempuan, berupa kebaya, kemben, perhiasan kepala berbentuk bulan sabit. Yang berikut tarian adat. Ada yang tahu tarian adat ini berasal dari daerah mana? Ya, tarian adat ini berasal dari Kabupaten Alor yang bernama tarian adat Lego-Lego. Nah, tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Tarian Lego-Lego sendiri juga biasa digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor. Yang berikut pertunjukan rakyat. Nah, pertunjukan rakyat yang ada pada gambar ini merupakan pertunjukan tarian Hedung dari Adonara Timur. Tarian ini merupakan jenis tarian yang melambangkan nilai-nilai perang yang ditampilkan dalam bentuk kelompok. Sehingga anak-anak lihat pada gambar itu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam tariannya memegang tombak, parang, ataupun perlengkapan perang lainnya. Karena tarian jenis ini merupakan tarian yang melambangkan nilai-nilai perang. Yang berikut alat musik daerah. Nah, untuk anak-anak yang berasal dari daerah Rote pasti tahu alat musik ini namanya apa. Nah, alat musik ini namanya sasando yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Nah, alat musik ini adalah sebuah alat musik yang dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Dalam bahasa Rote, sasando berasal dari kata sandu atau sanu yang artinya bergetar atau meronta. Yang berikut lagu daerah. Nah, untuk lagu daerah ini Pak ambil dari salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur, yaitu dari Kabupaten Saburai Jua. Nah, yaitu lagu daerah Onawenitana. Nah, lagu ini menceritakan tentang nasihat kepada seluruh keturunan Haumiha. Nah, Haumiha sendiri merupakan nenek moyang orang Sabu, di mana nasihat tersebut berisi agar masyarakat Sabu jangan melupakan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang berikut, yaitu kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam di Indonesia. 1. Pegunungan. Nah, pegunungan adalah sekelompok atau sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Di wilayah Indonesia banyak terdapat pegunungan, diantaranya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Dieng, Pegunungan Serayu, Pegunungan Tengger, dan Pegunungan Sewu, yang semuanya itu terdapat di Pulau Jawa. Kalau tadi pegunungan, sekarang gunung. Nah, gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, di Sumatera adalah Gunung Kerinci, di Sulawesi adalah Gunung Rantai Kombala. Nah, untuk gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya dengan ketinggian 5.030 meter di atas permukaan laut, yang dimana pada gunung tersebut selalu diselimuti oleh salju.
Yang berikut tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Pulau-pulau di Indonesia banyak memiliki tanjung karena pantai di kepulauan Indonesia tidak rata. Tanjung yang sangat luas disebut jazirah, contohnya jazirah Arab. Sementara tanjung yang sangat sempit disebut ujung, contohnya ujung Kulon di Jawa Barat. Yang berikut sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Salah satu sungai besar di Indonesia adalah Sungai Musi di Sumatera. Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas. Dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberamo. Yang berikut ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Dilihat dari prosesnya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam terjadi karena peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, pengikisan, dan patahan bumi. Danau ini sering disebut telaga, sendang, atau tasik. Nah, yang berikut ada danau buatan yang disebut juga bendungan, waduk, atau dam. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, di mana pada danau tersebut di tengah-tengahnya terdapat satu pulau yang bernama Pulau Samosir. Yang berikut ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. Yang berikut selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Salah satu contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau tadi kenampakan alam di Indonesia, sekarang kita masuk dalam kenampakan buatan di Indonesia. Yang pertama ada waduk. Nah, waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. Contohnya adalah Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat, dan Waduk Gajah Mungkur, Waduk Malahayu di Jawa Tengah. Yang berikut ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang atau kapal muatan penumpang. Pelabuhan juga sebagai tempat transaksi perdagangan, ekspor impor, dan bea cukai. Pelabuhan di Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Nah, untuk di Kota Kupang sendiri ada Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Teno. Yang berikut ada kebun binatang. Nah, kebun binatang merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakan hewan. Kebun binatang biasanya dibuka untuk wisata atau rekreasi masyarakat umum. Kebun binatang yang terkenal di Indonesia adalah Ragunan di Jakarta, Taman Safari di Bogor, Wonokromo di Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang berikut bandar udara. Bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Bandar udara yang terkenal adalah Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara untuk di Kota Kupang ada Bandar Udara El Tari. Yang berikut perkebunan. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, kelapa, tembakau, tebu, dan lain-lain. Yang berikut ada kawasan industri atau pabrik. Kawasan industri adalah daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam lingkup besar seperti pabrik.
Biasanya pabrik dibangun di daerah yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan agar polusi dari pabrik tersebut tidak mengganggu kenyamanan penduduk. Seperti yang anak-anak tahu, untuk wilayah Kota Kupang sendiri itu ada pabrik PT Semen di Alak. Yang berikut kondisi iklim di Indonesia. Yang pertama adalah iklim muson. Iklim ini timbul karena pergantian arah angin muson yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Kehadiran iklim muson menyebabkan pergantian musim di Indonesia selama kurang lebih setengah tahun sekali. Angin muson sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat mendatangkan musim hujan di Indonesia, sedangkan angin muson timur menghadirkan musim kemarau berkepanjangan. Iklim yang berikut adalah iklim tropis. Wilayah Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan terjadinya iklim tropis. Selain itu, letak tersebut juga membuat Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan disinari matahari sepanjang tahun. Dengan kata lain, iklim ini menyebabkan musim paceklik atau musim panas berkepanjangan. Yang berikut ada iklim laut. Indonesia memiliki iklim laut karena wilayahnya yang diapit oleh dua jalur siklon tropis, yaitu siklon utara dan siklon selatan. Iklim laut di Indonesia dapat dikenali dengan beberapa karakteristik seperti suhu rata-rata tahunan rendah, banyak awan, curah hujan tinggi, dan amplitudo suhu harian kecil. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Bapak harap anak-anak masih tetap semangat dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Yang pertama, jenis-jenis dan persebaran flora di Indonesia. Jenis-jenis flora yang ada di Indonesia dibedakan atas persebarannya. Indonesia memiliki 4 kawasan utama persebaran flora, yang meliputi 1. Flora Sumatera, Kalimantan. Wilayah Sumatera dan Kalimantan didominasi dengan iklim tropis basah. Iklim ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi dan juga kelembapan udara yang tinggi pula. Jenis flora atau vegetasi yang banyak tumbuh di kawasan ini kebanyakan tanaman yang menghuni hutan hujan tropis. Jenis-jenis flora di kawasan Sumatera antara lain kayu maranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, jamur, paku-pakuan, serta mangrove di wilayah sekitar pantai. Yang berikut ada flora Jawa dan Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki iklim yang bervariasi. Semakin ke arah timur, curah hujan di kawasan Jawa Bali cenderung lebih rendah, sehingga wilayah ini memiliki dua tipe iklim utama, yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Selain dua iklim tersebut, terdapat pula iklim sabana tropis yang terletak di Bali. Jenis-jenis floranya meliputi flora hutan hujan tropis, flora hutan muson seperti jati, flora sabana tropis seperti rumput, flora pesisir seperti bakau, dan flora yang terdapat di pegunungan seperti pinus dan cemara. Yang berikut ada flora Kepulauan Wallacea. Nah, wilayah ini merupakan wilayah di Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, iklim di kawasan ini cenderung lebih kering dan memiliki kelembaban yang lebih rendah. Jenis flora yang ada di kawasan Kepulauan Wallacea antara lain, Nusa Tenggara didominasi dengan vegetasi sabana dan stepa tropis, Sulawesi dengan vegetasi hutan pegunungan, Maluku dengan vegetasi hutan campuran yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah, termasuk cengkeh, kayu manis, pala, lontar, dan kayu eboni. Yang berikut ada flora Papua. Nah, wilayah ini dipengaruhi oleh iklim hujan tropis. Namun, yang membedakannya dengan wilayah Sumatera Kalimantan atau Jawa Bali, flora yang terdapat di wilayah Papua dipengaruhi oleh corak Australia Utara. Contohnya eukaliptus atau kayu putih. Wilayah Papua juga memiliki vegetasi pegunungan dan pantai seperti pinus dan bakau.
Kalau tadi jenis-jenis dan persebaran flora di Indonesia, sekarang kita masuk pada jenis-jenis dan persebaran fauna di Indonesia. Jenis-jenis fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah utama yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan kelompok hewan yang bercorak Asia dan kelompok hewan peralihan, sementara garis Weber memisahkan kelompok hewan bercorak Australia. Nah, persebaran fauna di Indonesia yaitu yang pertama. 1. Fauna Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri fauna yang terdapat di wilayah ini cenderung dipengaruhi oleh corak Asia atau Asiatis. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi mamalia, yaitu harimau, gajah, badak, bercula satu, rusa, banteng, kerbau, monyet, dan lain sebagainya. Kemudian ada reptil, yaitu ular, buaya, kadal, bunglon, tokek, dan biawak. Kemudian ada burung seperti elang, jalak, merak, kutilang, burung hantu, dan unggas. Sementara untuk serangga ada belalang dan capung. Dan untuk ikan sendiri ada ikan air tawar dan pesut. Kita masuk pada fauna yang berikut, yaitu fauna Indonesia Tengah, Kepulauan Wallacea. Nah, wilayah Indonesia Tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah ini bercorak peralihan. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi mamalia seperti anoa, dugong, tarsius, sapi, dan lain-lain. Kemudian ada reptil seperti komodo, biawak, buaya, ular, dan soa-soa. Kemudian ada amfibi seperti berbagai jenis katak. Kemudian ada burung, yaitu burung dewata, maleo, raja udang, kakatua, nuri, merpati, angsa, mandar, dan rangkong. Yang berikut ada fauna Indonesia Timur. Nah, wilayah ini meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di kawasan Indonesia Timur, jenis-jenis faunanya dipengaruhi oleh corak Australis, meliputi mamalia seperti kanguru, walabi, nokdiak atau landak irian, oposum, kuskus, dan kelelawar. Untuk reptil sendiri ada ular, buaya, biawak, dan kadal. Untuk amfibi ada berbagai jenis katak, dan untuk burung ada cendrawasih, kasuari, kiwi, mamundur, nuri, dan raja udang. Yaitulah tadi materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk pada latihan soal video pembelajaran yang kedua. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan pengertian dari peta. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Yang ketiga, sebutkan 7 keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 2 contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan 2 contoh kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Yang keenam, sebutkan 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Dan yang ketujuh, sebutkan masing-masing 5 flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, khusus untuk nomor 7, anak-anak menyebutkan 5 flora dan 5 fauna yang ada di Indonesia. Oke, itu soal-soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak pada hari ini yang berkaitan dengan video pembelajaran kita hari ini juga. Dan dengan waktunya anak-anak untuk mengerjakan soal, maka kita sudah masuk pada akhir dari pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa. Oleh sebab itu, mari kita ambil sikap doa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya, kerjakan dengan benar. Dan di akhir dari pembelajaran ini Pak mau ingatkan anak-anak untuk tetap
menjaga kesehatan, kurangi waktu bermain, istirahat yang cukup, perbanyak waktu belajar, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan berkati kita.